Bang Kamarudin ini seperti apa nih kasus Vina diusut malah makin kusut nih. Abang sendiri menganalisa seperti apa sejauh ini? Kalau menurut saya bukan makin kusut tapi makin terang benderang. Terang benderangnya dari mana? Ayahnya punya KTP 2, anaknya punya KTP 3. Untuk apa KTP itu sampai 3 sampai 2? Anaknya kenapa 3 kali punya ganti? Orang tuanya kenapa 2 kali? Ayah Peggy. Apa ya? Iya, ayah Peggy. Apa yang ditutupi? Itu pertanyaan pertama. Apa yang ditutupi sehingga membuat KTP baru lagi? Kemudian, kenapa STNK motor yang hilang 2016 ada sama dia dua-duanya? Kata polisi. Benar nggak kata polisi nih? Yang ketiga, kenapa nama dia sama dengan nama yang hilang atau buron 2016? Tidak mungkin asal-asal namanya di mana, tapi dia dipanggil itu kan tentu punya dasar. Itu saja dulu modal polisi untuk menanyakan. Pasti terang benderang. Oke, artinya polisi tidak sembarangan yang menangkap Peggy Setiawan. Tidak sembarangan. Kredibilitas polisi dipertaruhkan. Iya. Apalagi 2 lagi harus bisa dijelaskan. Karena ini kasus sudah booming, sudah perhatian Kapolri, perhatian Presiden. Dan perhatian Presiden otomatis perhatian juga daripada Kasat, Kepala Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Panglima. Ini Kapolri benar-benar diuji nih. Benar nggak di presisi dia nih? Apa itu presisi? Dibuktikan dulu. Oke, Bang, artinya KTP udah dibantah bang, katanya kan itu buat alasan nikah, itu bisa jadi pledoi gak buat Peggy? Alasan nikah boleh-boleh saja, tapi kak masa sampai 2-3 kali? Apakah dia 3 kali menikah? Nama asal menikah, kemudian menikah lagi, ya kan? Karena 3 kan? Orang tuanya nama asal menikah lagi, oke. Apa itu? Menikah tidak harus beda KTP. Menikah, banyak orang menikah nama aslinya. Nabi banyak menikah sampai 700 plus 300. Namanya sama. Salomo kan? Bang, tapi kenapa, maksudnya waktu kejadian kan pengakuan dia bahwa dia di Bandung, dia kerja, dia ada slip gaji segala macam. Itu bisa saja alasan dia. Kalau tinggal polisi bisa nggak membuktikan bahwa dia tidak di Bandung. Bandung Cirebon kan cuma 1,5 jam. Kalau dia gajian misalnya jam 5, 2 jam kemudian jam 7, jam 8 udah di Bandung dia. Ada di Cirebon. Udah di Cirebon dia kan. Kejadiannya tengah malam. Nah itu. artinya abang meyakini bahwa yang ditangkap oleh polisi Peggy Setiawan ini benar orang ini. Saya tidak bilang benar, tapi ada alasan. Ada alasan kenapa dia ditangkap. Tinggal jelaskan kenapa KTP-nya 3, kenapa STNK motornya sama dia, kata polisi ya. Kenapa nama yang tersesat atau yang terduga atau buron itu 2016 nama dia gitu loh. Bang, tapi misalkan dia bisa buktikan bahwa dia itu salah tangkap, dalam artian bukan Peggy yang dimaksud, apa aja yang harus dia itu? Mudah. Bawa aja ke peradilan. Itu paling gampang itu. Bawa ke pengadilan, peradilan. Ini pekerjaan salah tangkap. Salah tangkap kan pasal 21 Undang-Undang MK sama pasal 77 KUHP. Udah. Dengan apa dia bisa membuktikan bahwa ini gue salah tangkap, nih gue bisa buktiin, maksudnya dengan apa? Iya, dia ajukan peradilan. Dia kan punya pengacara. Bang, apa jaminan pra peradilan tidak bisa? Artinya bisa saja orang udah di pra peradilan menang tapi bisa dipanggil lagi, disidik lagi. Apa jaminannya tidak akan diperiksa lagi si Peggy apabila sudah disidik kalau lagi? misalnya dibawa ke pra peradilan, dia bebas. Kalau misalnya tidak terbukti. Bang, tapi menurut ada satu yang keanehan bang, ketika kemarin saya wawancara kuasa hukumnya Peggy, itu dia ke Polda Bandung, dia tidak dipertemukan dengan Peggy, terus udah gitu ketika dia ingin melihat barang bukti motornya itu tidak dikasih bang oleh penyidik bang. Itu kenapa sih bang mungkin? Enggak, pengacaranya lengkap enggak?
membawa identitas, membawa kartu pengacara, membawa bukti BAS namanya, berita acara sumpah, diperlihatkan begini, tambah surat kuasa, itu pasti di kooperatif itu. Bang, tapi efeknya nggak bang kalau mengajukan peradilan ya? Ya efektif pra peradilan atau lapor ke propam, lapor wasidik. Secara undang-undang bisa nggak sih bang? Bisa, Artinya bisa. nggak, artinya para polisi yang sudah artinya tangkap salah tangkap ini dikasih hukuman para polisinya ini? Iya, karena sudah menyangkut nama baik dia kan, maka penyidiknya wajib mempertanggungjawabkan secara jabatan gitu loh. Bang, tapi kenapa 5 terpidana itu tidak mengenal Peggy Setiawan yang sekarang ditangkap, Bang? Ya nggak tahu. Ya, kenapa maksudnya ketika udah ada pengakuan seperti itu, kenapa Peggy maksudnya masih dalam proses tersangka gitu, Bang? Padahal 5 dari 8 kan, berarti Iya. yang 3 lagi kenal. Iya dong, yang 3 lagi kenal enggak? Kecuali kalau bila abang bilang yang 8 orang itu tidak kenal, itu beda. 3 kan cukup. Keterangan saksi cuma 2. Oke, 3 dari 5. Keterangan saksi di luar berapa orang? Itu loh. Iya Bang, kemarin kan sempat juga tuh polisi memberikan 3 daftar DPO, tapi kemudian polisi meralat hanya ada 1 dan yang 2 itu namanya fake terus karena kurang cukupnya barang bukti. Nah, itu seperti apa sih bang? Kalau kita lihat daripada materinya, yang melakukan pemerkosaan kan katanya kan Dani. Saya tidak tahu berita yang sebenarnya ya. Nah, kenapa Dani menjadi tidak ada? Aneh bukan? apa aja sih, Bang, kejanggalan-kejanggalan menurut penglihatan Abang nih sebagai orang hukum gitu, Bang, dari kasus ini gitu, Bang? Ya, janggalnya adalah 8 tahun. Kejadiannya 8 tahun lalu karena ada PLM pindah, maka rame lagi sekarang. Gitu. Dan kenapa, Bang, ayah dari almarhum korban si Ibtu Rudiana, ayah dari almarhum Eki tidak mau speak up sampai sekarang? Banyak juga indikasi bahwa dia kan polisi, masih aktif. Maka hak dia adalah diam. Bang, tapi kan instruksi Karena dari dia polisi aktif gitu. Bang, tapi kan instruksi dari Pak Jokowi harus dibuka Secara terang-terangan. transparan. Kenapa malah justru terkesan dia menutupi si ini kasih bang tolak belakang dengan statement presiden sendiri. Aja kan ini presiden sudah tegas harus dibuka transparan. Iya. Makanya dibuka transparan, dia kalau misalnya penyidik ragu diminta keterangan dia. Kan Ibtu Rudiana kan diperiksa juga. Bisa nggak, Bang, dia ikut jadi tersangka dalam kasus ini gitu, Bang, maksudnya, Bang? Siapa? Si Ibtu Rudiana sendiri. Bisa kalau keterangannya tidak benar. Apa aja gitu, Bang, yang bisa bikin Ibtu Rudiana ini menjadi tersangka, atau dalam artian ini Kalau misalnya yang ke-8 itu berhasil melakukan PK, itu baru dia bisa dipidana memberi keterangan palsu. Peggy Setiawan menjalani tes psikologi ini bang, artinya relevansi juga dengan mungkin tadi yang abang tadi banyak kejanggalan, ada KTP 3 terus 2, artinya diperlukan juga untuk bahan penyidikan bang. Iya. Tentu kan KTP 2 sampai 3 itu kan tidak sembarangan. Saya dari dulu sejak lahir sampai sekarang KTP saya 1. Karena saya orang benar. Kalian juga begitu. Tapi kalau saya tidak benar, pasti KTP saya 23. Tuh, karena ada saya tutupi. Sehingga kalau orang nanya, kabar dia enggak, saya Hendra gitu. Itu kan? Maka, kita salah orang. Kita mau ketemu Komarudin, tahu namanya Hendra kan gitu kan. Tapi nama saya dari dulu begitu, 1. KTP-nya 1 gitu. Gitu. Jadi KTP dia itu adalah menunjukkan siapa dia gitu. Kalau ada orang